Wanda emang nggak banyak ngomong ya Opa. Oh gitu. Jadi ya udah males oge gitu, udah karena udah tahu banyak konflik di kepemerintahan. Sehingga jadinya malesnya nggak sih, independen udahlah. Let's talk the noise. Baik lagi bersama saya Yopi. Hari ini saya ada di kota Sukabumi. Tepatnya ada di Mason Coffee di Salabintana. Salabintana itu kalau di kota Bandung hampir mirip kayak Lembang lah ya. Lembang. Jadi kalau ke atas lagi kalian bisa menikmati udara dingin yang luar biasa. So buat kalian yang belum pernah ke Sukabumi, buruan ke Sukabumi karena pemandangannya mantap banget. Kayak yang di belakang saya tuh ya, kayak hutan lindung apa hutan belantara saya nggak tahu. Oke, di sebelah kanan saya ada Wanda. Wih, apa kabar Wanda? Sehat Opa. Oke, mantap. Wanda adalah salah satu skateboarder terbaik yang ada di Indonesia. Wuh, mantap. Kok jadi malu? Jangan malu dong, santai aja, relax. Ayo kita ngebir dulu tuh kalau gitu. Bisa dibuka ini? Oh buka. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, biar sedikit relax. Cheers dulu lah. Cheers dulu. Non alkohol. Iya. Oke, Wanda, kita ngobrol-ngobrol sedikit Rasa kopi dengan kegiatan kamu sehari-hari. Kegiatan apa aja sih? Sekolah, kuliah? Enggak, skate sih. Skate, motoran. Wow. Hiking. Seneng sama traveling sih Opa. Mantap. Tapi ngerokok? Kuat dong. Terbaik. Jadi balance. Oke. Kita bicara tentang skateboard ya, sedikit nih. Nggak sedikit sih, rada banyak. Sejak kapan main skateboard? Sejak awal tahun 2011. Akhir tahun 2010 berarti ya, awal masuk 2011. 2011, berarti udah 12 tahun ya? 12 tahun. Wow, siapa yang memperkenalkan skateboard? Saudara tuh berarti saudara dari orang tua? Dari orang tua. Oke. Jadi Bapak Wanda punya adik. Nah, ada anaknya namanya Yoga. Nah, Yoga yang kenalin Wanda main skate. Berarti 2011 umur berapa? Umur berapa ya? 15 tahun gitu. Disebut terlambat nggak umur 15 tahun main skateboard? Terlambat sih. Terlambat? Harusnya umur berapa main skateboard itu? Kayaknya kayak anak-anak zaman sekarang deh. Lebih dari umur 7 tahunan mungkin. 7 tahun, ya, 5, sekarang 7 udah tahun banyak, gini. 5 sampai 7 tahun. Kebanyakannya sekarang kan, jadi banyak pelajarannya buat skate ke depannya. Kalau kita benar-benar belajar dari awal. Benar. Jadi jangka waktunya jauh lebih panjang lah ya. Oke. Jadi pada saat menginjak umur 15 mungkin udah pro dunia lah ya. Bisa jadi kayak Basra sekarang. Iya, benar sekali. Terbaik Basra. Berarti umur 15 tahun itu udah SMP lah ya? SMP. Lagi baung-baung nanya, lagi nakal-nakalnya. Parah. Untungnya ketemu sama saudara. Ya, dikenalin. Yuk cobain main skateboard Wan. Seru nih. Rasanya Wanda nyobain cuma di perumahan doang, kayak di aspal dari rumah, ada pudunan, kita duduk. Oke. Terus ngerasain jatuh, kok seru jatuhnya. Nah, dari situlah main bareng, nggak tahu cara main skateboard tuh kayak gimana. Anak-anak zaman dulu mungkin mengenal skateboard pasti lihat YouTube. Sekarang kan udah banyak di YouTube dan lain-lain. Zaman Wanda emang udah ada YouTube, tapi karena Wanda nggak main sosial media dulu, jadi Wanda nggak tahu skateboard itu apa, cara mainnya kayak gimana. Akhirnya diajak lah sama Yoga. Jadi Yoga itu punya kakak. Ya, kakaknya kuliah juga di Bandung. Jadi dia main skate juga. Pas pulang dia bawa papan skateboard. Wan, main skateboard yuk, kata Yoga. Karena papan dari kakaknya dikasih ke Yoga. Ayo nyobain nggak? Nyobain, nah duduk-duduk, terus jatuh kan, kena kepala. Itu masih main di perumahan? Masih main di perumahan, belum tahu kalau di Sukabumi itu udah ada skatepark. Oh, waktu itu udah ada? Udah ada. Karena skatepark dari tahun berapa ya? 2009 gitu, kalau nggak salah. Yang di Lapangan Merdeka? Ya, Lapangan Merdeka. Tapi kondisinya nggak kayak sekarang. Sekarang mendingan lah. Kalau dulu parah. Jelek. Parah. Tapi lumayan lah. Untuk kelas di kota kecil Sukabumi boleh. Yang penting ada fasilitas. Jadi kan sekarang kayak skatepark diurus sama anak-anak.
Iya, benar-benar. Kayak bikin, kita harus rubah rems nih, kita harus rubah rel, kita bikin vulcano, bikin alat-alat sendiri. Karena fasilitas dari pemerintahan kan cuma ngasih skatepark nih, sudah kami bikinkan. Iya. Tanpa dimensi atau ukuran yang pasti ya. Akhirnya kita ubah sedikit-sedikit, patungan, kolektifan sama anak-anak, bikin transisi baru, bikin vulcano gitu. Nah dari situ Yoga pindah ke ke Cilegon. Oh, berarti waktu Wanda main pertama kali di skatepark ada rasa malu, rasa takut, atau rasa gimana? Rasa malu nggak ada sih, rasa takut nggak ada. Oh ya? Excited? Wih, biasa aja. Mantap, luar biasa. Dari situlah mulai berkembang. Dulu papannya 1 berdua tuh, saudara Wanda Yoga sama Wanda berdua gantian. Oke. Cuman dulu lebih cepat saudara Wanda karena dia yang punya papan, ditambah dia kan pindah ke Cilegon. Pindah ke Cilegon dan Wanda di Sukabumi. Wanda bilang, enggak beli papan. Oh ini lucu sih cerita ini. Oh ya? Lucu parah. Jadi pas dia pindah ke Cilegon, Wanda bilang, enggak, di mana beli papan? Nanti di searching ya. Di searching lah sama dia, Wan ada nih di toko olahraga. Oke. Papan Calpro itu tuh buat mainan anak kecil. Di toko buku ya? Toko olahraga. Toko olahraga, oh iya benar. Di toko olahraga. Akhirnya maksa ke bapak beliin skateboard pengen main karena posisi Yoga ada di Cilegon dan papannya dibawa sama dia. Oke. Tapi papan yang dibawa sama Yoga proper itu mah papan itu skateboard. Proper blank, ya papan blank. Ke toko olahraga, terus ada papan skateboard, tapi kok gambarnya hiu gitu, terus si papannya tebal, flat lah. Iya. Nggak ada nose sama tail ya? Ada, tapi dia flat, nggak ada concave-nya. Oh iya, benar-benar. Nggak ada concave-nya. Mau nggak mau, yang penting bisa main skate kan. Saking pengennya main skate, beliin aja lah, nggak apa-apa. Akhirnya dibeliin. Masih ingat nggak harganya berapa? 120.000. 120.000 tahun 2011. 2011? Enggak, 2011. Tahun 2011 beli, masih diplastikin tuh. Saking excitednya pengen main skate, langsung dipakai oli di tempat di toko olahraganya. Masih packaging, masih ada plastik ya. Tapi smooth dari situ, ngerasain oli yang perfect kayak gimana tuh, ngerasain banget lah. Oh ini caranya oli, walaupun pendek tapi perfect. Iya. Pulang ke rumah, main sampai keramik di rumah tuh sampai bolong-bolong. Jangan main di keramik, kata bapak. Main di jalan aja, di jalan nggak enak kok, beda rasanya gak. Nelpon lah ke saudara, gak kok rasa papannya beda ya. Yang ini kayaknya kurang kenceng gitu kan. Ya karena beda kan, wheels, bearing dan lain-lain. Besokannya main lagi di rumah, itu tiap hari nyobain main skate. Pas nyampe besok pagi nyobain oli lagi, langsung patah tuh si truk. Cuman 1 hari doang. Cuma 1 hari doang, langsung patah. Akhirnya minta lagi dibeliin. Dengan merek yang sama? Iya, dibeliin lagi, patah lagi. Udah nyerah, ini kayaknya bukan yang ini, ke saudara Wanda. Kayaknya bukan yang ini deh papan skateboard. Ini kayaknya buat mainan anak-anak. Akhirnya dia liburan, pulang ke Sukabumi, bawa papan skateboard bawa papan skateboard, main di perumahan tuh, barengan sama Yoga, seru-seruan lah main skate karena nggak tahu, tapi udah tahu caranya loncat di situ, tapi belum tahu namanya oli. Si trik itu. Tapi udah tahu lah, udah tahu ya cara ngepopnya, udah bisa balance di papan. Karena seru, di situ belajar, datanglah kakaknya Yoga dan bilang, hayo ikut ke lapangan Merdeka. Belum, masih di Sukabumi. Ikut ke lapangan Merdeka biar kamu tahu skena skateboard kayak gimana, skateboard itu apa, kayak gimana dan lain-lain. Dikenalin lah ke lapangan Merdeka itu. Akhirnya kenalan sama orang-orang di Merdeka Skateboarding Team itu, senior itu. Main bareng. Sampai pada akhirnya Wanda cuman dikasih support sama Sisor, tahu Wet. Oh iya. Dia kan satu-satunya brand Sukabumi yang support sama skateboard dulu, Mang Wet. Makanya Mang Wet berjasa banget lah buat Wanda. Dia kayak dulu ada event, dia ngasih akomodasi buat transport dan lain-lain.
Dari situ mulai belajar di lapangan Merdeka, dibimbing sama kakak-kakak yang lain, sama seniornya lah. Dari situ inget pertama, masih belum punya papan, itu waktu masih yoga dari Cilegon liburan ke Sukabumi. Ya. Masih pinjem berarti? Masih pinjam, masih belum punya. Dia pergi ke Cilegon lagi, akhirnya nggak bisa main skate lagi kan. Terus dia pulang lagi liburan lagi ke Sukabumi, kakaknya bawa lagi papan skateboard satu. Dari Bandung? Dari Bandung, bawa lagi. Akhirnya bisa tuh satu-satu, tapi Wanda kebagian papan yang udah lama dipakai berdua itu tuh yang udah jelek. Buluk lah? Udah buluk. Grip tape-nya itu udah nggak ada kasarnya, udah lembut banget ya. Saking lamanya dipakai, kena air padahal kan nggak boleh bukan skateboard. Dipakai, yoga pulang lagi ke Cilegon, udah pakai papan itu, sama saudara juga main, Ebi namanya. Lumayan bisa lah dia main skate juga karena seru, 3 bersaudara jadinya itu tuh kita main skate bareng. Dari situ papannya udah nggak enak banget. Ada anak-anak dari lapangan Merdeka, namanya Vidi. Dulu Anda diantar sama bapak kan ke lapangan Merdeka. Wan, beli nih, mau nggak papan ini daripada pakai papan itu? Coba bilang ke bapak. Akhirnya lebih bagus lah ya. Speed Diamond mereknya, full Speed Diamond. Ngobrol sama bapak, dibeli akhirnya tuh 6,5, masih ingat. Lengkap, full set lah. Wah, itu emang papan pertama yang dicobain, ngerasa enak banget gitu lah. Dari situ main, dikasih support, kayak dikasih baju sama Memory Mind dulu. Mang Ubleng, Mang Uwet dikasih. Ada event tuh, Volcom. Tunggu, berarti papan pertama yang kamu miliki proper itu beli second hand? 650.000 full set? Full set. Kondisinya masih oke lah ya? Masih oke. Enak, itu masih enak. Itu masih ingat nggak size-nya size berapa? Size-nya 78. 78. Dan itu memang pas banget dengan ukuran postur kamu. Iya, postur. Karena kecil kan Honda. Iya. Dari situ mulai main, mulai tahu namanya trik, ngulik main rail kayak board slide dan lain-lain. Terus anak-anak yang epicnya dari Merdeka Skateboarding Team, komunitas skateboard Sukabumi itu, di setiap event mereka selalu kayak, ini ada event di Jakarta nih, yuk barengan. Kadang yang nggak punya uang, kalau misalkan dia berpotensi pengen ikut, kita ajak. Jadi bareng-bareng, saking kebersamaannya tuh dapat di Merdeka Skateboard. Merdeka Skateboarding Team. Dari situ mulai ada pertandingan, Honda masih ingat awal tahun pertandingan. Lupa tahun berapa ya itu ya. Volcom. Masih SMP deh kalau masih SMP deh. Ada event nih di Bandung, di Saparua kalau nggak salah. Saparua Bandung ya. Volcom Wild in the Park. Yang dulu, yang pertama. Ya Wild in the Park kalau nggak salah. Bukan. Wild in the Park kayaknya di Taman Mini deh. Bandung apa ya, Volcom gitulah. Ya intinya acara Volcom. Wanda nggak ikut, kata Wanda. Karena nggak tahu skateboard kayak gimana. Tapi kamu udah menguasai beberapa trik waktu itu? Udah oli, main di rail, ada main transisi sedikit. Nah itu baru pertama kali lah ikut event, dan akhirnya dipaksa diongkosin sama Mang Uwet itu dari Sisor, support dari Sisor. Supportnya penuh lah dari komunitas. Dari komunitas supportnya penuh. Ya, ditambah kan ada Mang Uwet juga yang punya brand, dia support ke anak-anak dari brandnya dia. Berangkatlah Wanda ke Bandung. Sama siapa waktu itu berangkat? Banyak itu. Sama anak-anak semua. Tapi papa kasih izin? Kasih izin. Kasih izin. Orang tua Wanda tuh bagusnya dia nggak ngelarang apa yang Wanda mau selagi positif. Selagi positif. Berangkat lah Wanda ke Bandung, bingung tuh, kata Wanda diginiin sama teman-teman, ini kalau kamu juara bisa disponsorin sama Volcom. Lah ngapain, Wanda baru pertama main, nggak mungkin. Tapi Wanda nyoba. Nggak, biar ngerasain pertandingan skateboard itu kayak tanpa gimana. Beban lah ya. Tanpa beban. Wah, dari situ nyoba pertandingan itu. Dulu kan ada Aris Cabe dan lain Absar. Dulu kan Wanda masih bocil lah, masih anak kecil. Dulu masih tapi disupport sama mereka. Berarti dulu masuk beginner? Under 15. Under 15, oh ya, oke ya. Di Volcom ada Under 15. Ya.
under 15. Dulu sama siapa aja under 15? Berarti Wanda tuh berarti Mario lebih duluan ya, Mario ya? Mario mana? Mario Palandeng. Lebih dulu dong. Ya iyalah, ya, umurnya pun jauh. Wanda mah seangkatan sama Sanggu mungkin ya? Ya, seangkatan sama Sanggu. Iya. Okay. Seangkatan sama Sanggu Wanda. Nah, dari situ pertandingan udah ngerasain lah, oh gini rasanya pertandingan main skateboard, seru banget nih. Seru apa? Deg-degan apa? Nggak ngerasain feel deg-degan sih. Nggak ada. Just kayak latihan aja? Skate aja, fun. Ya. Nggak ada beban sama sekali. Dari situ Anda nyobain ngulik trik. Dulu pertama bisa flip di acara pertama ikut pertandingan karena semangat kan, banyak yang lain. Jadi semangat buat ngulik. Pertama dapat trik tuh flip, heel flip. Wow. Itu pertama dapat di event itu. Di event itu. Heel flip, pulang ke Sukabumi itu jadi banyak trik yang Wanda bisa karena event. Jadi makin semangat nih. Ya, lihat senior-senior ya. Adalah pertandingan kedua. Menang tapi itu di situ. Di Volcom enggak. Yang pertama ikut pertandingan, pertama banget ikut pertandingan nggak dapet. Yang kedua acara pertandingan di Cipanas. Lupa acaranya apa tuh. Fatin dulu yang. Oh, si Fatin. Fatin. Di Cipanas ada Metmo juga dulu kan. Tapi dia skate kompetisinya tuh kayak flat gitu. Box, kayak jumper. Iya. Lebih ke street competition maybe ya? Iya, street competition. Dari situ ngerasain juara, padahal posisinya ankle. Oke. Oh, menang di situ? Menang, juara satu. Wow. Tapi kelas beginner itu nggak ada under 15. Oke. Open kalau nggak salah. Oh ya? Open. Open. Dia cuma satu kelas kalau nggak salah. Pokoknya Wanda, Metmo, satu lagi siapa nggak tahu tuh. Metmo yang dari... Metmo Pontianak. Iya, Pontianak. Nah itu pertama kali Wanda ngerasain juara. Wih, seru nih main skateboard. Jadi banyak temen dari luar kota, nambah-nambah relasi. Dari situ ngerasain juara, sering ikut event ke luar kota. Di setiap ada event, alhamdulillahnya tuh di setiap ada kelas under 15 Wanda ikut, pulang ke Sukabumi itu udah pasti bawa medali. Dari situlah orang tua juga support, banyak orang-orang teman-teman brand pada support sampai pada akhirnya Wanda sekali Wanda langsung disponsorin sama si Scratch. Oke, yang dari Jakarta ya? Dari Jakarta, ya. Punyanya si Papan. Si Fiji, bukan? Ya, Fiji. Ya, Fiji. Nah, berarti yang waktu juara satu di kompetisinya si Fatir dapat produk aja, apa ada dapat duit juga? Ada duitnya itu kalau nggak salah. Oke. Ada amplop. Ya. Ada amplopnya. Udah dari situ sering ikut pertandingan keluar kota, juara sampai akhirnya sama juri, lu udah nggak bisa ikut under 15, lu harus naik ke beginner. Di beginner enak, masih ngerasain juara tiap event, juara adalah gitu. Pas udah lu nggak bisa di beginner, lu harus ke open. Pas di open, wih saingannya banyak banget. Dari situ mulai mikir, oh main skate gini ya ternyata saingan makin mereka banyak trik yang kita nggak bisa, berarti kita juga harus ngulik trik. Makanya Wanda dari dulu ngulik triknya tuh terbang-terbang. Oh, kenapa? Nggak tahu Kak, suka aja. Oke. Kalau bisa loncat setinggi-tingginya pakai skateboard tuh rasanya puas banget lah. Beda lah. Beda kan kalau sama anak-anak yang sekarang dia udah main flip trick. Ya, benar. Udah kacau-kacau lah. Saya aja sampai angkat tangan, apa? Oke. Berarti kalau main RR gitu kayaknya lebih cocok main di transisi ya? Transisi. Oke. Nah, makanya kan masuk dikasih kesempatan ikut pelatnas waktu 2018 Asian Games. Oke, sebentar. Berarti 2011 pertama main, berarti yang di Fatir itu 2000 berapa kamu juara? Yang mana? Yang di Cianjur, Cipanas. Ya, Cipanas. Masih di 2011 apa di 2012? Kayaknya udah 2012. 2011, 2012. Gue lupa kalau event tahunnya. Berarti tergolong cepat juga ya kamu dari pertama kali. Nah, itu dia. Ya. Makanya banyak support dari teman-teman karena mungkin mereka lihat Wanda berpotensi juga nih gitu. Makanya banyak yang support. Oke. Berarti setelah itu kamu masuk di open, terus kamu lebih suka ke transisi, makanya kamu lebih
lebih main transisi, menguasai transisi. Cuman karena fasilitas di kota sendiri transisinya jelek. Ya, bukan jadi, jelek sih, mungkin kurang akurat. Kurang akurat, nah, aneh lah lekukan transisinya tuh. Tapi Wanda selalu memanfaatkan fasilitas di luar kota. Oh, oke. Jadi Wanda kayak misalkan ada event di Bandung dulu, Lucky Line. Di Lucky Line ngelihat transisi gede-gede kan, nah dari situ Wanda terus mulai kayak frontside air, dari frontside air Wanda di bawah sampai sekarang bisa naik ke atas, bisa fly, bisa terbang ke atas. Rasanya keren sih. Ada kepuasan tersendiri ya. Nggak iri sama orang lain, bisa kayaknya mereka bisa terbang tapi dengan flip misalkan frontside flip air. Kalau Wanda nggak tahu kenapa yang Wanda pikirin tuh tinggi ya, tapi pengen sih bisa main flip trick, menguasai banyak trik di transisi, tapi karena fasilitas di Sukabumi apa adanya, ya udah jadi mentok lah ibaratnya. Sejak kapan Wanda merasakan bahwa gue kayaknya lebih cocok main di transisi deh daripada main di flip dan lain-lain gitu loh? Nah, 2018 dikasih kesempatan kan tuh masuk ke Platnas buat Asian Games 2018. Jadi pas seleksi itu tuh diambil 8 orang dari seluruh Indonesia. 4 street, 4 part transisi. Dari situ pas seleksi Wanda kayak nggak mungkin banget nih bisa masuk. Ya mungkin rezeki lah ya. Itu seleksi berarti dipanggil apa? Dipanggil, ada email gitu deh, invitation. Apa ada dari Sukabumi bikin seleksi, kemudian dari Bandung bikin? Oh enggak, itu awalnya enggak. Berarti memang kepengurusan memang sudah memantau gitu? Iya, udah memantau. Kayak Wanda ada yang WhatsApp sama email. Disuruh join buat ikut seleksi Asian Games di BSD. Tadinya nggak akan ikut. Sayang juga kalau nggak ikut, siapa tahu gitu. Makanya Wanda nyoba ikut aja dulu. Pas ikut, alhamdulillahnya masuk Wanda. Itu waktu kamu ikut itu kamu yang memilih, saya mau milih di park aja, atau enggak, memang mereka sudah? Mereka yang udah. Berarti mereka memang benar-benar memantau kamu. Soalnya Wanda pas di seleksi itu Wanda ngebanyakin trik terbang. Mungkin mereka pikirnya, ini kayaknya harus diasah di transisi. Dari situlah mulai awalnya Wanda lebih seneng main transisi. Memfokuskan di transisi. Dari situ Wanda belajar 2018 Asian Games, 2019 SEA Games tuh 2019 ya? Iya, 2019 SEA Games. SEA Games yang di Palembang? Bukan, Palembang itu Asian Games. Asian Games ya. Kalau SEA Games yang di Filipina. Yang di Filipina ya? Jadi selama 2 tahun itu partner Wanda main transisi itu Pevi Permana sama Jason. Si Jason tapi udah move ke Belanda. Ke Belanda ya? Dari situ selama 2 tahun itu Wanda benar-benar ngasah, belajar main transisi, ngerasain transisi yang tinggi, yang pendek. Karena trip juga kan ke Amerika waktu Platnas itu kita training camp selama 40 hari di Amerika. Di mana? Ke Woodward. Ke Woodward. Sama 8 orang itu? Ya, sama atlet-atlet yang kepilih. Dari situlah Wanda belajar, kayaknya lebih seru main transisi karena emang mungkin Wanda harusnya di transisi mungkin ya. Iya. Karena di street udah parah banget. Kayaknya udah nggak kekejar. Nggak kekejar karena banyak saingan atau? Kayaknya. Tapi kamu lebih merasakan enjoy di terbang-terbang? Ya, transisi, main transisi daripada street. Tapi pengen bisa 2 lah. Balik lagi ke tadi masalah Platnas. Setelah kamu dipilih, seleksi diambil 8 terbaik. Kemudian diambil, masuk Platnas. Masuk camp. Berarti ada training dan lain-lain. Berapa tahun? Setahun kontraknya. Itu sama belong to government. So government support you everything. Dia kasih apapun. Kasih apa yang kamu perlukan. Uang, gajian juga. Ya, kita benar-benar fokus ke latihan aja itu. Dan apa yang dibutuhin sama si atlet itu emang ada. Menurut kamu worth it nggak sih? Kamu masuk Platnas dengan apa yang kamu terima gitu ya, skill kamu segini terus kamu ternyata ini dan worth it banget, ternyata ini lebih gitu. Menurut kamu gimana?
Gimana ya? Ya happy udah pasti happy ya. Happy udah Itu pasti. Dari sekian ribu mungkin skater seluruh Indonesia, cuman diambil 8 terbaik. Kemudian kamu Ikut masuk ke camp, training, you get money, you get everything what you want, everything what you need. Menurut kamu worth it nggak, atau kayaknya masih kurang deh gitu? Harusnya gue tuh bisa lebih wah gitu. Kurang deh kayaknya. Kurang? Iya bener. Kayaknya Wanda harus lebih wah, bisa harusnya kemarin tuh. Tapi karena mungkin Wanda emang keterbatasan juga kan dari apa segi latihan, fisik. Terus kan Wanda emang bukan ranahnya di park, jadi ya udah Wanda selama camp itu yang Wanda ambil ikut campnya, Wanda belajar bareng sama orang-orang hebat. Pevi, Jason. Anda bisa banyak belajar dari mereka nih, latihan gini. Kayaknya kalau dikasih kesempatan lagi kita bisa camp bareng, latihan selama setahun buat main transisi, kayaknya bisa maksimal sih. Tapi waktu kamu ikut pelatnas kan sesuatu yang berbeda ya. Ternyata skateboard yang hobi atau enjoy ternyata memang harus body harus diasah, kesehatan fisik dan lain. Itu kamu kaget nggak? Kayak misalnya lu harus bangun pagi, terus lu harus nge-gym, lu harus makan, nggak ada goreng-gorengan ya, sambal, naon gitu. Kaget nggak gitu dengan kebiasaan kamu yang biasanya, gua mau ngerokok aja, gua mau minum aja gitu. Begitu masuk camp, apa anjing, ternyata gini gitu. Ya kaget lah, skater lah gimana. Ya. Karena kan free gitu ya. Free, skate kan free. Makanya pas kayak harus bangun pagi, disiplin lah. Disiplin sama waktu, kita jam segini latihan, hari ini fisik dan lain-lain. Pasti kaget lah karena bukan kebiasaan skater kan. Betul. Karena skater kan emang free, bebas. Mereka mau ngelakuin apa aja terserah mereka. Tapi ada pemikiran positif dari kamu misalnya, ternyata memang harus begini gitu. Emang harus begitu. Ya, itu ngaruh banget fisik kita. Jangan jauh-jauh lah, kita mau main skate atau olahraga apapun, stretching itu penting, benar-benar penting. The basic ya? The basic, itu emang penting buat badan. Kayak kesehatan udah jelas lah, udah jelas. Jadi nggak harus kalau Wanda ikut ke camp lagi nggak harus kaget, udah tahu, oh jadi atlet itu kayak gini ternyata. Tapi sebenarnya mau jadi atlet mau nggak jadi atlet memang stretching, terus jaga kondisi tubuh, terus mungkin kita harus mungkin kalau bahasa ini mah workout mungkin itu kayaknya perlu buat kalian juga begitu latihan juga bisa lebih kondisi bisa lebih prima lebih prima fit gitu, lebih fit gitu. Penting banget itu. Menjaga stamina tubuh tuh emang penting. Dulu kan emang biasa aja ya udah skate. Tapi kalau misalkan kita barengin sama olahraga yang lain, kayak gym, skateboard kan main kaki. Betul, Itu tuh bener-bener diasah tuh kayak makin enak kalau kita lakuin itu. Seminggu sekali lah. Gitu. Kita fisik, gym, latih kekuatan power kaki, buat pop dan lain-lain. Masih sampai sekarang? Masih. Nge-gym gitu? Kalau nge-gym enggak. Workout paling? Ya. Workout. Kayak jogging, lari. Makanya Wanda seneng hiking kan, naik gunung. Itu kan angkat beban berat kan, bawa carrier. Kaki itu benar-benar ngaruh. Kayak motoran, main trail, ke tangan kan, fisik. Itu ngaruh. Makanya Wanda seneng banget kalau misalkan Wanda bisa explore. Jadi Wanda selalu ngelakuin apa yang Wanda mau. Kalau misalkan itu positif ya Wanda lakuin. Kayak Wanda kayaknya harus nyobain surfing nih. Nyobain, belajar sama anak-anak di Cibaja. Pengen hiking nih, pengen nyoba naik gunung. Ada juga punya teman-teman dari yang suka hiking. Makanya lebih seru kayak gini sih sekarang Wanda. Jadi sebenarnya kayak kita latihan nge-gym, workout itu bukan untuk biar badannya gede, enggak. Sebenarnya sih lebih memperkuat otot otot kaki terutama kalau anak skateboard Terus perut mungkin karena pada saat kompetisi itu kan kamu dikejar-kejar dengan waktu gitu kan kejar dengan waktu, terus pikiran harus anjir di sana obstacle gua harus begini harus begitu gitu kan, itu kan memacu adrenalin gitu. Tapi kalau kamu bisa menjaga stamina tubuh dengan
pergi ke gym atau workout dan lain-lain, kayaknya itu bisa lebih balance lah. Lebih ya. balance, lebih enak, lebih plong lah. Lebih plong, oke. Ngelakuinnya lebih plong, kayak lebih enteng badan. Nah, pelatnas setahun. Pelatnas setahun. Terus kemudian ikut SEA Games. SEA Games apa sih? Ya, SEA Games. SEA Games. Asian Games dulu. Asian Games. Udah selesai kontrak Asian Games kan tuh udah bubar tuh. Menang? Enggak, Warna nggak ikut kan cadangan. Oh. Jadi Warna nggak dimainin di sana di Asian Games. Dari 8 itu yang dijadikan cadangan berapa orang? 3. Berarti 2. Yang main 2 kan di park. Oke. Wanda kan ikut di park. Jadi tim Wanda, Pevi, Jason, Wanda sama Aldi Agustiano. Jadi yang bisa main tuh karena bisa mainnya cuma 2. Jadi yang main Pevi sama Jason. Kita cadangan takut. Berarti cadangan kamu sama si Aldi Agustiano. Oke. Terus kalau yang di street? Yang di street nggak tahu sih. Aldwin, Sanggu. Iya. Ya. Sama juga, cuma dapat dua aja, 2 kota. Yang lainnya cadangan. Oke, tapi waktu itu Pevi menang ya kalau nggak salah? Pevi menang perak kalau nggak salah ya? Ya. Oke, terus Jason? Jason kedua. Perunggu ya? Kedua perunggu ya? Ketiga perunggu. Pevi perunggu. Iya. Jason perak. Oke. Tapi kalau kamu ikut pada waktu itu, misalnya kamu nggak di bangku cadangan, kamu yakin menang nggak? Mau nanya nih saya. Kayaknya kurang pede deh. Kurang pedenya kenapa? Mungkin dari skill. Oh ya? Kalau ngelihat kalau Wanda harus dibandingin sama, nggak usah ke Asia lah. Iya. Wanda kalau harus dibandingin dari partner Wanda di tim ini di Indonesia, kalau misalkan harus dibandingin Pevi sama Jason, emang mereka yang berhak main. Karena Wanda masih anak bawang lah ibarat. Wanda masih pemula, anak baru yang datang ke ranah transisi kan, kaget juga kan. Selama setahun nggak mungkin juga Wanda bisa ngejar skill mereka atau bisa memahami banyak trik di transisi kan nggak mungkin selama setahun, karena nggak mungkin juga main skate selama setahun Wanda bisa memahami si transisi itu. Tapi jadi ada rasa kecewa atau rasa? Enggak sih. Enggak ada. Wanda kayak nggak dimainin juga, walaupun jadi cadangan. Wanda tetap support mereka. Tim gimana ya layaknya tim. Wanda support kayak APV main, Jason main, ya udah. Karena emang itu mah ininya mereka, udah skillnya mereka emang harus main di Indonesia. Walaupun kamu nggak main, kamu punya kebanggaan tersendiri lah ya. Happy. At least kamu bisa memberikan support pada mereka. Terus banyak ilmu yang Wanda dapatin juga dari pelatnas, dari balik lagi kayak yang tadi, olahraga yang lain tuh penting, kayak gym itu penting. Nah, semua ilmu itu dari pelatnas itu. Jadi di pelatnas itu Wanda nggak fokus ke Wanda harus main, Wanda harus ngalahin Pevi atau Jason. Nggak, siapapun yang dipilih, it's okay. Wanda let it flow, ikutin aja. Jadi yang memang penting, mental juga memang dipersiapkan. Ya, mental emang dipersiapkan. Jadi ya udah, Wanda yang penting support mereka. Mereka happy, Wanda happy. Ya udah, nggak dibikin wah kecewa nggak main. Karena Wanda mikirnya masih ada the next event. Wanda mungkin bisa lebih baik. Dan ternyata selesai pelatnas itu malah yang Wanda rasain itu mentok di transisi. Karena kayak Bandung, nggak usah jauh ke Bali lah. Bandung kayak punya bowl di Bukit. Terus di Taman Pramuka ada lagi yang baru tuh di mana? Taman Pandawa. Sedangkan Sukabumi cuman satu-satunya skatepark gitu. Dengan transisi apa adanya. Makanya Honda bisa dibilang ketinggalan jauh. Anak-anak Bandung kan mereka punya fasilitas. Mereka belajar carving aja misalkan. Otomatis Honda di Sukabumi nggak bisa belajar karting karena nggak punya fasilitasnya, dan nggak mungkin Honda harus datang ke Bandung misalkan main sehari dan langsung bisa, nggak mungkin kan. Makanya harus berulang kali. Kenapa Honda bilang mentok ya itu. Terus bisa dibilang ketinggalan tuh karena kayak Honda lihat anak-anak Jakarta nih, banyak anak-anak bocil sekarang yang main bowl park. Wih, anak-anak sekarang udah kayak gini. Terus Honda mikir, oh emang mereka punya fasilitasnya, mereka bisa latihan kapan aja yang mereka mau. Beda sama Wanda, Wanda pengen main transisi nih,
kayak harus ngumpulin dulu uang, kayaknya Wanda harus ke Bandung main. Kalau enggak ke Marcolina. Kamu nggak ada dapet kayak semacam kayak appreciate penghargaan dari pemerintah daerah bahwa kamu kepilih menjadi pelatnas, bawa nama Indonesia, terus kamu pulang walaupun kamu nggak menang, tapi kamu at least terpilih menjadi 8 terbaik seluruh Indonesia. Masa nggak ada gitu loh? Nggak ada. Serius? Serius. Tapi mereka tahu dong, tahu bahwa kamu orang dari asli Sukabumi. Sukabumi itu apa? Mochi ya? Mochi. Terkenalnya apa? Ya, Mochi. Selain Mochi apa? Mochi aja. Mochi juga. Ya kamu asli gitu orang Sukabumi, terus bisa ke Amerika ikut training karena masuk pelatnas dan lain-lain, bawa nama Indonesia, terus kamu pulang masa nggak ada? Ya at least diberi kalung bunga gitu. Nggak ada. Nggak ada. Kayaknya ada ini deh dari wali kotanya kalau nggak salah, sertifikat gitu dia. Oke. Ya, tapi kalau nggak salah kan begitu kamu mendapatkan sertifikat dari wali kota kan pasti kamu mengutarakan ya isi hati kamu gitu, Pak. Kan pasti nanya, bener Pak Wali Kota teh, non wae cina pelatnas sih ya, wah orang ke Amerika. Enggak. Jadi Wanda emang nggak banyak ngomong ya Opa. Oh gitu. Jadi ya udah males oge gitu, udah karena udah tahu banyak konflik di kepemerintahan. Sehingga jadinya malesan nggak sih, independen udahlah. Kayak sekarang kan sebenarnya Wanda nggak mau dibilang atlet. Kenapa? Nggak mau aja. Tapi kan kamu terpilih. Ya, karena mungkin karena Wanda ngerasa kurang aja. Banyak orang yang mengagumi Wanda di dunia skate mungkin ya. Karena Wanda bisa masuk Asian Games dan ternyata Wanda nggak jadi main, jadi jadikan cadangan. Mungkin yang takutnya Wanda bikin kecewa orang-orang yang udah kagum nih sama Wanda. Makanya Wanda sekarang ya udah Wanda independen, bebas. Jadi Wanda bisa ngelakuin apa yang Wanda mau, nggak ketergantungan sama orang-orang ini. Jadi Wanda jadi be yourself lah. Ya, gitu. Tapi saya pernah dengar ya di sosmed ya, sekarang kan dunia sosmed anjir meledak. Ya, netizen teh bahaya. Pernah konflik sama pemerintah? Yang mana? Oh, yang tahun lalu kayaknya deh. Tahun lalu atau saya lupa ya. Kayaknya tahun lalu deh. Yang kamu harusnya mewakili Kota Sukabumi, terus ada... Oh, ini yang Porda kemarin, yang di Bekasi. Iya. Ya itu rebut-rebutan sama ini, kabupaten sama Kota Sukabumi. Tapi akhirnya Wanda nggak bisa main. Tapi kamu sebetulnya masuk kabupaten atau masuk kota? Kalau domisili kabupaten. Domisili kabupaten? Domisili kabupaten. Tapi Wanda kan banyak kontribusi, main, latihan, dan lain-lain. Support dari kecil pertama main gitu di Kota Sukabumi. Dan Wanda emang banyaknya dapat penghargaan dari wali kota Sukabumi gitu lah. Besar kecilnya lah ya. Sedikit diperhatikan dan sedikit dilupakan. Sedikit diperhatikan, sedikit dilupakan. Jadi kadang ingat, kadang itu gitu. Ingat. Jadi seimbang sih, abu-abu. Ya benar. Jadi sebetulnya supportnya sih support realnya dari kota. Tapi secara officially kamu lahir memang di kabupaten. Sehingga itu diperebutkan. Ya, diperebutkan. Jadi kenapa kudu diperebutkan ya? Ada apa sih sebetulnya? Kan kalau intinya kan bawa Sukabumi, masa bodoh lah lu mau dari kabupaten mau dari kota, yang penting kan bawa nama Sukabumi. Berarti sama-sama aja. Ya nggak? Ada apa gitu loh? Ya nggak? Itu kabupaten tuh jadi ngelihat Wanda karena domisili kabupaten. Nggak bisa kamu tiba-tiba katanya masuk ke kota. Ya. Kamu harus event ini, Porda ini harus sesuai domisili. Sedangkan Wanda nggak bisa gitu aja, kecuali kabupaten sok jelas SK tanda tangan. Kamu ke kabupaten kurang menang naon jadi naon. Kalau misalkan menang naon gitu kan dapat apa. Ini mah nggak ada. Jadi selama... Tapi dari kota ada? Apa? Dari kota ada. Ada SK itu ada? Ada SK. Nah, selama kabupaten tuh yang bikin Wanda gedek, mereka kemarin kemana kalau sekarang mereka harus ngelihat Wanda sebagai domisili di kabupaten.
Pas Asian Game, pas Asian Game mana kemana, gitu kan. Si game mana kemana, kunaon pas Porda, mereka baru nyari Wanda. Oke, sampai kan Wanda nggak anehnya tuh yang pas kemarin Porda itu si si kabupaten tuh bisa ngedaftarin Wanda, sedangkan kan pendaftaran itu butuh data Wanda. Ya kan? Kalau kabupaten tuh anehnya dia bisa ngedaftarin Wanda, sedangkan dari keluarga Wanda atau Wanda pribadi nggak pernah belum ngasih belum pernah ngasih data identitas. Belum pernah ngasih, tapi mereka bisa ngedaftarin, dan dari Jabarnya pun diklaim bahwa Wanda itu main di kabupaten. Sedangkan Wanda nggak bisa karena Wanda dari 2 bulan yang lalu udah mutasi domisili ke kota, karena Wanda harus ikut kota. Kalau emang domisili yang dipermasalahkan, makanya Wanda mutasi ke kota biar Wanda tetap bisa main di kota. Dan kabupaten tuh kayak kayak ngasih ini naon sih muncul Sunda nama lain nodong mana lamun ka Sukabumi cenah ngancam ngancem gitu. Silahkan kamu ke kota Sukabumi, tapi jangan salahkan kalau misalkan kamu terjegal nggak bisa main. Ancaman dong. Wah, Wanda bingung nih kudu kumaha. Wah, anjir, ini gimana ya? Ayo udah Wanda karena ngelihat anak-anak, Wanda respect sama anak-anak di kota Sukabumi, karena pengurusnya pun masih seniornya lah. Wanda nggak bisa, maksudnya tiba-tiba ke kabupaten, kecuali kalau kabupaten punya attitude ngomong ke kota. Kalau Wanda harus ke kabupaten dan Wanda dapat apa di kabupaten, gini-gini fasilitas dan lain-lain. Ini mah nggak sama sekali, jadi tepugu gitu, jadi nggak jelas Wanda tuh harus kemana. Akhirnya Wanda ikut ke kota pas hari H Porda, Wanda disuruh ikut buat technical meeting, buat bahas Wanda, karena ID card Wanda bisa main di Porda ada di kabupaten katanya. Ya berarti otomatis kalau ID card udah di kabupaten berarti udah diklaim dong dari Jabar kalau Wanda udah di kabupaten. Jadi itu mah balik lagi sama Wanda, dan Wanda dapat omongan dari anak-anak, dari pengurus di kota, lamun maneh milu ke kabupaten setahu diri dan lain-lain. Wanda kan bingung. Harusnya yang bisa menyelamatkan karir tuh mereka, bukan Wanda. Jadi Wanda ngikut. Jadi kemarin tuh, nah dari situ Wanda malas. Nggak mau, udah kayaknya nggak mau ikut dunia peratletan, ribet. Independen aja Wanda. Udah lakuin apa yang Wanda mau, bebas gitu, nggak ketergantungan sama apa. Sehingga akhirnya kamu memutuskan untuk tidak main sama sekali dan tidak mau. Bukan Wanda yang memutuskan. Wanda tetap pengen main tapi buat kota. Tapi pada waktu itu Wanda bisa main untuk kabupaten. Karena Wanda nggak enak sama yang lain, ya udah Wanda ikut ke kota aja, walaupun nggak bisa main ya udah sob. Terus Wanda sempat nanya juga ke kota, kalau misalkan Wanda nggak bisa main, kota tanggung jawabnya apa nih? Otomatis kan Wanda mengorbankan karir Wanda sebenarnya. Sampai Wanda ngebelain nggak usah main demi kota, harga diri gitu ya ibarat nama. Nah, Wanda ngehargain itu. Tapi mereka nggak bisa kasih jawaban. Nggak bisa kasih jawaban. Dan sampai sekarang malah selesai Porda, Wanda nggak bisa main, udah lepas kayak bukan siapa-siapa. Kemarin kayak ditarik-tarik, kayak anak karena emas. Kan yang tadi saya bilang itu, gitu loh. Kalau misalnya kamu bisa main di salah satu, terus kamu dapat podium, kan pasti ada bonus ya. Ya, saya mau ngomong to the point aja gitu, nggak perlu yang ditutup-tutupi masalah bonus itu gitu kan. Ya, pasti ada sedikit hitung-hitungan lah, gitu. Tapi ya memang saya agree with you ya, setuju dengan apa yang kamu utarakan bahwa lu kemana aja sih selama ini gitu. Jangan pada saat ada event terus lu membutuhkan terus lu ngejar gitu, ngotot gitu. Jadi kan kesannya tuh kayak ya udah gue butuh lu, begitu nggak butuh yang tadi tuh lupa apa? Tadi peribahasa kamu tuh lupa ingat, abu-abu. Abu-abu sih tadi. Tadi naon anu sih bahasana euy. Spontan soalnya kamu euy. Kewe pokoknya mah. Ayalah, itu keren banget itu hashtagnya tuh. Itu perlu dipakai itu. Ada itu mau jadikan hashtag. Itu keren banget itu. Soalnya spontan nih, jadi nggak bisa diulang. Ini efek kopi. Oke, jadi habis itulah kamu memutuskan lebih baik saya independen, lebih happy, lebih santai lah. Ya. Ini kan ada nih Pornas ya di Bandung.
Fornas. Ya. Nah, tadinya orang nggak mau main. Oke. Terus ada Aamet, nelpon, "Wan ikut atuh, ini ada slot gini bisa main." Kayaknya enggak deh. Karena orang tua udah nggak ngizinin. Oh, semenjak kejadian itu. Porda itu. Jadi mungkin orang tua mikir budak kurang cenah dibutuhkan pas ke aya event, geus event, balik di cenah jadi kieu. Asalnya dijadikan sapi perahan. Sapi perahan. Iya kan, bener kan? Iya. Iya, kalau kamu menang, kamu dapat podium kan? Itu iya kan? To be honest aja gitu loh. Maksudnya jangan fokus pas di event baru merhatiin atlet, tapi perhatiin bimbing atletnya, dibina. Iya. Kalau Sukabumi itu punya atlet, kasih fasilitas yang benar. Apa-apa jangan dikasih persulit buat ini itu. Karena pas ada event mah balik ke atlet. Tapi semua cabur kayaknya begitu. Pemerintah gitu. Tinggal metik doang gitu. Kan yang ngebina tuh klub gitu ya, atau komunitas gitu dan lain-lain gitu. Pemerintah mah tinggal, kurang butuh ciwit gitu kan, begitu. Udah nggak dibutuhin, udah. Kan begitu. Itu. Beda ya, nggak kayak di negara lain ya. Karena di negara lain itu pemerintah yang saya tahu ya tidak ikut campur dan tidak ada urusan diboncengi oleh politik dan lain-lain gitu loh. Dan mereka besar itu karena industri, dari sponsor dan lain-lain gitu loh. Ya beda lah kalau di kita mah ya. Jauh. Atuh titik duit. Aduh, emang butuh duit tapi dah lah jahat teuing. Tah etanya jadi kuehna bagi rata lahnya, boga kue sakita bagi-bagi rata-rata tong tamak. Hampura. Santai lah, oke saya mah. Mana? Sok atuh bari ngarokok atuh. Mana? Sebentar. Sok atuh. Saya juga mau ngerokok. Enggak. Seru kan? Kedengar nggak? Enggak. Ya, itu. Hujan? Aduh, nggak apa-apa. Oke, noisemaker ada gerimis mengundang, tapi it's okay, kita gas terus. Kameranya juga waterproof, mudah-mudahan. Mana tadi ada ke-skip sedikit. Yang pertama tuh ikut pelatnas, kamu masuk apa? Asian Games. Asian Games tuh di Filipina. Asian Games di Palembang. Kemudian kamu masuk SEA Games. SEA Games kamu lomba atau jadi sama cadangan juga. Oh, cadangan juga. Tapi Pevi menang. Masih belum mumpuni lah skillnya. Pevi menang. Enggak. Enggak ada yang menang. Ada. Oh, Basral doang ya? Skate. Iya. Sama Bunga gitu kalau nggak salah. Ya. Itu selisihnya berapa lama dari Palembang ke Filipina? Dari setahun. Oh, setahun. Ya, jadi abis 2018 langsung ada program lagi 2019 SEA Games. Duitnya lumayan masuk pelatnas? Ya, alhamdulillah. Oh ya? Wow. Terus papan dibeliin, pokoknya equipment ada aja. Oh, oke. Jalan-jalan nanya. Gaji aman lah. Ya. Nah, harusnya tuh kayak gitu tuh di-maintain sih harusnya. Betul nggak? Karena ya kalau secara hitung-hitungan matematika, karena matematika saya di rapot 12 ya. Ya sekarang kalau hitung-hitungan ya, pemerintah kan ngeluarin duit buat pelatnas, bener nggak? Si atletnya di-push ya, kan udah enakan nih. Kan kalau di-maintain makan duitnya nggak akan gede daripada memulai. Bener nggak? Harusnya yang kayak gitu tuh dibina. Bisa dilimpahkan kepada daerah, bener nggak? Si pusatnya memberikan ya, menyerahkan kepada ini ada atlet berpotensi, betul nggak? Sok atuh tinggal dilanjutkan. Kalau bahasa Jawa mah dilanjutkan, gitu kan? Kan nggak usah ngeluarin biaya gede, bener nggak? Kenapa ya selalu begitu? Ya makanya Wanda nggak mau banyak ngomong, udah skip. Bingung. Oke, Wanda. Balik lagi tadi kamu hobi hiking, motor, karena balik lagi ke buat kondisi badan ya. Jadi ada dampaknya lah, dampak positifnya selain kamu bisa explore ke yang lain lah ya. Karena kan pasti boringnya, kita main papan ya. Mana dahar tangkung, bosen berenya. Menurut tuh rumput tetangga lebih hijau ya. Gitu. Gitu. Tapi terakhir saya sering lihat kamu di Bali waktu itu tahun sebelum pandemi deh. Ya, kayaknya waktu pelatnas itu ya.
Ya waktu pelatnas ada. Waktu pelatnas cuma berapa ya? 6 bulan gitu kalau nggak salah. Tapi Wanda karena seneng traveling, terus banyak temen juga di Bali, terus ada Aldi Agustiano juga kan yang ikut pelatnas itu. Jadi kalau misalkan Wanda ke Bali, kalau punya uang ya meren tidur di hotel, nggak mau ngerepotin orang lain. Tapi kalau misalkan habis duit dan masih pengen tinggal di Bali, Wanda suka melipir tuh, kasih Aldi ikut tidur, ikut di siang. Si Bekasi ya Aldi ya? Hah? Bekasi ya? Itu mah Aldi Tiawan Bekasi. Oh iya gitu. Aldi Agustiano mah Sumbar, Padang. Iya Padang, iya benar. Padang. Makanya sering di Bali itu karena itu kayak motoran. Wanda pernah ke Bali. Serius? Dari Sukabumi ya, dari Sukabumi motoran waktu acara Naskleng. Oh, yang NK13. Ya, NK13. Yang custom work. Custom work. Oke. Riding bertiga dari sini sama Iwan, sama Jojo. Riding ke Bali, bawa papan, tetap bawa papan dong, karena di Bali masa nggak skate nih kan. Udah mendarah daging nih. Udah skate full life gitu. Ke Bali, yang lain selesai acara motor pada pulang, pakainya Wanda stay dulu lah di Bali. Stay itu Wanda di Bali 3 bulan. Balik pakai motor lagi juga? Enggak, dikirim. Capek ya? Dijual motor laku. Oh iya? Ya, motor laku di Motor Bali. apa waktu itu? Motor custom. Oh. Mesin Tiger. Dijual karena butuh buat biaya hidup? Enggak, karena kebenaran aja ada yang nawarin motor. Ya udah. Cocok lah harganya lah. Sok aja ambil, ya udah. Yang mending pulang naik pesawat. Iya, benar. Bikin lagi motor pas pulang ke Sukabumi. Dan malah mulai seneng trial. Vintage trial gitulah. Main trial karena sama-sama olahraga lah gitu. Seneng pokoknya Wanda kalau misalkan aktivitas yang berbau-bau olahraga. Mengeluarkan keringat lah, mengetes stres. Ya benar. Wanda, sejak kamu main skateboard 2011 sampai ya kita bilang sampai pelatnas lah ya 2018 lah ya. Event mana yang menurut kamu sangat-sangat nggak pernah kamu lupakan gitu? Di luar pelatnas ya. Kalau pelatnas mah udah pastilah. Pasti itu mah ada kesan lah. Di luar itu? Pro Jam. Pernah ada acara Pro Jam. Itu, kenapa? Itu event series sih, seru. Serunya karena duitnya gede? Bisa jadi. Terus dia kayak si program Pro Jam itu kan dia ngadain dari kota ini, pindah ke kota ini. Kita masih tetap bisa ikutan. Kan finalnya tuh di Bali. Finalnya di Bali. Sering pantai Kuta kan? Berkesan itu makin banyak deket sama skater lain karena event itu maju kan dia terus dari sini ke sini dari sini dan kita tetap ikut tuh jadi kayak ketemu lagi dia Wanda dapat kedua di Bekasi, juara 2 di Bekasi itu sampai nyobain ke Malang kalau nggak salah. Di Malang nggak dapet, cobain lagi. Pokoknya jangan sampai juara 1, itu seru sih. Kenapa jangan sampai juara 1? Kalau juara 1 udah nggak bakal bisa ikut event yang ini lagi. Yang seri berikutnya. Dia udah langsung masuk final. Jadi dia harus nunggu nanti aja di Bali. Kalau belum kelar si series ini. Oke. Berarti kamu memang melakukan satu hitung-hitungan supaya kamu nggak juara 1. Enggak juga sih. Nggak juga? Enggak. Yang penting juara aja. Kan orang ada aja yang kayak gitu. Jadi waktu event Pro Jam kemarin ada yang pengen, ada yang enggak. Kayaknya kalau misalkan gua juara 1 nih, kata anak-anak ada tuh Vicky itu, wah parah Jakarta. Dia nggak mau juara 1 karena kalau juara 1 dia nggak bakal bisa ikut ke series berikutnya. Nah terus untuk ikut seri berikutnya dibiayain? Dibiayain dari Pro Jam. Oh, juara 1, 2, 3 itu? Enggak. Iya deh kalau nggak salah. Juara 1, 2, 3. Itu ikut terus. Kecuali nanti yang ke-1 dia udah harus nungguin final di final. Oke. Jadi nggak bisa ikut series berikutnya. Jadi sebenarnya satu motivasi kamu juga ya, biar bisa ikut setiap seri itu kamu bisa melihat juga pesaing-pesaing kamu, terus trik apalagi. Kan ke mental juga ngaruh. Semakin kita sering ikut event kan mental, apalagi di kelas open gitu, open amatir kan kayak saingan banyak. Tapi Wanda setelah kelas open, Wanda nggak pernah sih kayak harus
harus juara. Beda waktu dulu kayak pertama under 15 beginner, gua harus juara. Kalau pas open kayaknya enggak. Ya udah ikut event sesuai kemampuan aja, sesuai skill. Juara rezeki, kalau nggak juara ya kita banyak ilmu lain di situ. Terus akhirnya kamu di final juara? Enggak. Enggak. Tapi kamu punya satu kenangan yang memang indah gitu. Yang tadi itu. Ya. Okay. Karena emang kayak gimana ya? Semua berusaha banget buat bisa masuk ke final. Bisa masuk ke final itu pun bisa masuk ke final itu suatu kebanggaan lah pasti, karena di series itu kan kita harus ngambil juara 1 buat bisa berangkat juara 2. Harus bisa berangkat ke final di Bali. Makanya pas semua ketemu para final di Bali itu kayak, kita ketemu di sini akhirnya. Kayak titik terakhir kita tuh di Bali gitu. Anjir, bener. Menurut kamu event yang dibikin oleh ProJam itu sesuatu yang baik, atau menurut kamu just for fun aja? Atau just for fun sih. Just for fun. Tapi motivasinya berpengaruh banget. Iyalah. Dengan event tersebut. Benar. Oke. Karena ada event, lebih bisa terrealisasikan lah. Skater bisa ada kompetisi skate. Kan kalau sekarang kayaknya event skate kebanyakannya dari kepemerintahan kan. Iya. Kayak semenjak mulai Asian Games, SEA Games, Porda, Pornas, dan lain-lain. PON juga nanti akan diperlombakan nggak? PON 2024? Nggak tahu, skateboard. Oke. Masih itu urusan Bapak Pevi. Oke. Bapak kepengurusan lah ya? Iya, Bapak kepengurusan. Tapi yakin lah ya pasti masuk lah PON? Nggak tahu. Kayaknya nggak deh. Oh ya? Karena enggak. Enggak. Tapi kalau misalnya ada di PON, mau ikut nggak? Mau lah. Misalnya terpilih? Mau. Kenapa? Kayaknya itu terakhir Wanda. Kalau misalkan kepilih di PON, pengen nyoba sekali untuk yang terakhir kalinya ikut event. Akan melakukan yang terbaik lah. Terus harapannya apa kalau misalnya kamu terpilih mewakili Kota Sukabumi masuk di PON? Harapannya apa? Untuk daerah kamu aja sendiri? Pengen punya fasilitas yang lebih baik. Fasilitas yang lebih baik. Yang lebih baik. Kayak kan skate nggak cuma street sekarang. Ada transisi, ada part goal. Sukabumi itu butuh itu. Kayak Wanda aja. Wanda bisa sampai sekarang ini dengan fasilitas yang nggak punya gitu di kota sendiri. Tapi Wanda bisa sampai sekarang ini. Apalagi kalau misalkan Sukabumi punya fasilitas yang memadai. Kayak itu. Sebenarnya nggak sulit ya kayak gitu? Enggak. Bener nggak? Nggak sulit sebenarnya. Cuman kalau dibina. Iya kan? Sebenarnya nggak sulit kan, daripada kita membangun taman, terus udah gitu tamannya juga loba runtah. Kan? Pakai tempat mesum. Iya, pakai tempat nggak bener, mabok ya. Sebenarnya saya juga masih nggak habis pikir gitu ya, kenapa sih pemerintah nggak mau melibatkan sedikit gitu ya waktunya untuk lebih ke anak-anak muda gitu ya. Keinginan anak muda tuh seperti apa gitu kan cuman hanya difasilitasi aja kan, dan duit mah duit kita ya, duit rakyat gitu kan, bukan duit pribadi, bener nggak gitu. Jadi ya saya juga nggak ngerti ya, mudah-mudahan melalui podcast ini pemerintah bisa lebih open mind gitu ya. Kita sih bukannya kasar atau gimana ya, kitanya hanya mengutarakan isi hati anak-anak muda yang positif gitu loh. Benar. Apalagi zaman sekarang, gadget apa kan pasti orang tua juga meren ngedumel ya, anaknya main handphone yang 5 tahun udah nyepeng handphone, udah main TikTok gitu. Bener nggak? Kan kalau pemerintah bisa memfasilitasi ya, entah itu taman lah atau apalah itu ya, itu kayaknya anak-anak kecil akan jauh lebih bahagia. Iya, benar. Gitu kan, lebih ketiban main gadget. Bener. Wanda, sebelum kita tutup nih ya podcast kita, selain tadi harapannya Wanda kalau kepilih jadi PON, itu merupakan awal dan terakhir Wanda ikut event multi event ya. Apalagi? Udah sih Wanda kayaknya pengen banget ngebimbing anak-anak skater baru yang ada di Kota Sukabumi. Pengen ngasih tahu kalau skateboard tuh kayak gini. Lebih ngasih tahu ke hal yang positifnya buat para skater the next generation.
Honda pengen banget kayak gitu dan bisa lebih diperhatikan dari fasilitas. Kan kayak sekarang latihan di Sukabumi nih di lapang ada aja kita trouble sama bapak-bapak yang lagi bapak-bapak ibu-ibu yang datang ke lapangan Merdeka tapi dipakai prosotan. Oh, bawa anaknya ngasih makan, buat tram, makan-makan di area skatepark. Kita kalau kita tegur, kita kasih tahu ini ranah umum gini-gini dan lain-lain. Sebenarnya di pinggir tuh asalnya ada kayak playground, permainan buat anak-anak. Tapi nggak tahu pada kemana tuh udah rusak lagi. Jadi sekarang anak-anak tuh lebih tertarik ngelihat skatepark karena ada banks, ada quarter. Mereka lebih seru main prosotan di situ. Makanya banyak trouble kalau misalkan apalagi weekend, Sabtu Minggu itu udah pasti rame banget di lapang Merdeka. Makanya anak-anak jarang banget latihan kayak weekdays. Dia pasti lebih seru latihannya karena sepi, nggak ada yang ganggu, nggak harus ngebubarin anak-anak yang lagi main prosotan. Tapi kan itu bisa kamu lakukan dengan buka skate school mungkin? Udah ada skate school. Oh, udah ada. Kita lagi bikin program skate school itu udah jalan sih si program skate school itu. Tinggal nyari bibit-bibitnya ada. Terus apa lagi? Apa lagi? Keinginan Wanda? Udah sih, Wanda pengen jadi diri sendiri. Oke. Wanda mah nggak neko-neko orangnya. Oke, mantap. Jadi sebenarnya simpel sih keinginan Wanda yang ingin memberikan satu regenerasi baru untuk anak-anak muda biar bisa lebih memahami bahwa olahraga skateboard itu selain kalau orang tua mungkin anjir ekstrim banget gitu ya. Sebenarnya lebih menyenangkan dan mungkin bisa menjadikan membentuk diri sendiri bisa lebih mandiri, bisa lebih bersosialisasi gitu kan, bisa berkreasi lah ya. Berkreasi. Gitu. Lebih positif lah. Lebih positif, betul. Karena ada kegiatan yang betul-betul lebih terarah lah daripada lu cuman kekebutan di jalan, kumpul-kumpul keparugu gitu kan. Jadi lebih baik lu luangkan tenaga lu, keringat lu ke olahraga skateboard. Ya, aktivitas apapun itulah selagi positif. Support saya, Pak. Oke. Ada yang mau Sebenarnya masih banyak. Masih banyak? Masih pengen ngobrol tapi hujan. Oke, mungkin nanti next kali ya. Kita ngobrol lagi. Ya, mudah-mudahan udah ada bocoran nih, Pon. Jadi kita bisa mulai lagi podcast lagi di seri kedua. Tapi nggak berharap sih. Nggak berharap, tapi berharap juga. Ya, abu-abu. Oke. Wanda, ada yang mau diucapkan terima kasih mungkin sama siapa? Terima kasih buat Opa yang sudah meluangkan waktunya, ngajak ngobrol, ngajakin podcast. Karena banyak yang Wanda pengen sampaikan tapi hese gini, susah, sulit. Nggak ada jalannya. Mungkin dari podcast ini semuanya bisa lebih terbuka. Lebih itulah. Wanda sulit kalau harus ngomong lebih harapannya sih karena kalau kita mau ngebentuk sesuatu atau mimpi itu kan nggak bisa sendiri ya. Perlu dukungan dari banyak pihak gitu. Jadi mudah-mudahan melalui podcast ini orang-orang yang terkait, orang-orang pemerintahan bisa lebih open mind, bisa lebih terbuka lah bahwa ini loh keinginan kita tuh kayak gini gitu. Kita mah nggak minta yang aneh-aneh, kita nggak minta lapangan yang segede lapangan bola, nggak gitu. Yang penting proper, transisinya benar, nggak asal-asalan, dibikinnya juga dengan baik oleh kontraktor yang memang paham dengan dunia skatepark. Gitu. Itu aja sih. Terus dari situ mungkin pasti akan banyak kegiatan-kegiatan ataupun event gitu, dan pasti akan lahir skateboarder yang bisa mengharumkan nama daerah ataupun Indonesia di kancah dunia. Oke, Wanda, terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga buat para noise maker. Mohon maaf bila ada kesalahan dari salah kata. Oke, cukup saya tutup podcast saya hari ini di Kota Sukabumi. Keep talking the noise, stay safe and peace.